Kelihatannya ambisi dan cita-cita besar dari beberapa rekan-rekan kita, profesor-profesor, guru besar, para doktor, dan juga politisi-politisi atau elit-elit politisi, para mantan-mantan jenderal, dan juga mantan menteri, dan yang lain, mantan-mantan yang lain, sepertinya harus kandas ketika mengimpikan memenjarakan Jokowi karena ternyata dari hasil survei yang dilakukan per September 2024 ini terkait dengan tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja Jokowi menunjukkan atau survei membuktikan bukan partai politik. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, edisi lapangan kita. Kita mau bicarakan tentang kegalauan-kegalauan yang sebenarnya ditujukan kepada Jokowi, bahwa Jokowi itu sedang galau-galaunya karena tidak memiliki basis dukungan politik yang real seperti mantan-mantan presiden yang lain, sehingga dianggap sebagai satu posisi yang sangat lemah untuk jangankan meng-create sebuah pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mempertahankan diri dari rancangan atau rencana pemenjaraan dirinya. Jokowi tidak mampu berbuat apa-apa. Dan tesisnya adalah Jokowi ditinggalkan setelah pasca 20 Oktober nanti. Tetapi ternyata survei memberikan catatan lain yang menurut kita orang-orang yang biasa dengan dunia riset menunjukkan hal yang sebaliknya, kekokohan. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa dengan kapasitas mereka sebagai seorang jenderal, sebagai seorang mantan jenderal, mantan profesor, dan juga mantan-mantan yang lain berpikir bahwa Jokowi adalah seorang yang sangat lemah. Pernah suatu ketika ada seseorang yang memandang bahwa anak-anak bayi itu adalah mereka-mereka yang sangat rentan, ya, sehingga terlalu meremehkan kekuatan yang ada di dalam tubuh sang bayi. Dan kemudian seorang ahli spesialis bayi mengatakan bahwa mereka adalah sosok yang kelihatan lemah, tetapi sebenarnya mereka adalah pribadi yang sangat kuat. Nah, saya kira banyak orang yang menganggap bahwa Jokowi itu berada pada posisi yang sangat lemah. Jokowi bukanlah bayi, ya, kalaupun dia bayi tentu lain ceritanya. Tetapi Jokowi ini adalah seorang yang berhasil mengkonsolidasikan dirinya bukan hanya dengan persoalan tentang elit-elit partai, tetapi konsolidasi yang sesungguhnya terjadi pada grassroots, pada akar rumput, pada konteks basis masyarakat, basis pemilih, basis pemilik kedaulatan, suara yang real dari publik. Dan tentu kita tahu apa yang dikerjakan dalam survei-survei yang membuktikan tentang tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja Jokowi yang masih di atas 75%. Ini tidak main-main, ya. Di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, tetapi beliau masih memiliki, ya, relasi ikatan chemistry dengan publik yang tentu persentasenya bukanlah sebuah presentasi abal-abal atau presentasi hoax atau presentasi yang patut untuk diragukan tentang dukungan real publik. Nah, disinilah bahwa cita-cita memenjarakan Jokowi itu adalah ya seperti mimpi di siang hari bolong. Karena apa? Barisan publik, barisan akar rumput sudah berbaris untuk mengatakan bahwa kalau cita-cita itu dilakukan, maka akan berhadapan dengan suara-suara real, ya, basis akar rumput. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa kenapa harus disurvei kembali, padahal sudah di end masa jabatan beliau, kok pakai survei-survei segala. Survei itu penting untuk mengatakan bahwa inilah realitas faktual, ya, di lapangan yang menunjukkan bahwa begitu banyaknya, ya, ratusan juta, dalam konten saya katakan ratusan juta orang memberikan aplaus, ya, mencucurkan air mata dan membangun sebuah komitmen untuk membentengi Jokowi dari semua niatan-niatan yang tidak baik untuk memenjarakan. Nah, krisis yang terjadi pada kita secara sosiologis, secara psikis, ya, secara kebudayaan dan yang lain-lain, itu menunjukkan bahwa kita kehilangan jati diri kita sebagai warga negara, bahkan yang selalu bergotong royong, bermusyawarah, dan mengedepankan semangat kekeluargaan. Saya kira tidak ada seorang keluarga pun yang mau memenjarakan seseorang hanya karena, ya, dugaan-dugaan tentang. Bahkan ketika anggota keluarga itu salah, biasanya dilindungi
atau direm, di stop untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya. Jika ya ada satu keinginan naluri untuk memenjarakan, Republik ini punya mekanisme yang bukan mekanisme jalanan, tapi mekanisme yang konstitusional dan institusional, artinya berbasis pada aturan-aturan main dan ada instrumen-instrumen birokratik, instrumen-instrumen kenegaraan yang bisa ditempuh sehingga kita bisa mencapai sebuah tatanan masyarakat yang adil, makmur, beradab, sentosa, dan yang lain dan yang lain. Jadi teman-teman yang penggiat-penggiat Indonesia perubahan yang sebenarnya sudah berubah baik, ya mau dibawa kemana lagi ya, mau dibawa kemana relasi-relasi politik kita, mau dibawa kemana itu data-data terkait dengan kepuasan kinerja dan sebagainya, sehingga berpikir untuk selalu ingin menenggelamkan, ingin menghancurkan keluarga terah Jokowi. Kita semua tahu di balik ini adalah ingin memutus mata rantai kekuasaan dari Jokowi yang masih diprediksi, diestimasi akan terus berlanjut di kemudian hari. So, saya yakin bahwa Republik ini, masyarakat ini, publik ini tentu tidak akan memberikan insentif kepada terah Jokowi kalau memang hasil kinerja Jokowi itu jauh dari ekspektasi, jauh dari harapan dan cita-cita masyarakat. Angka 75% itu merupakan data yang perlu diperhatikan dengan baik, sehingga kita semua ada pada sebuah proses membangun demokrasi yang baik. Hari ini kebencian, ujaran kebencian, serangan-serangan yang menurut saya sangat emosional dan jauh dari pertimbangan-pertimbangan yang responsif, pertimbangan-pertimbangan yang bernalar perlu dihentikan ya, agar supaya konteks kepemimpinan yang berkelanjutan dalam transisi kepemimpinan bersama dengan Prabowo dan Gibran akan membawa Indonesia jauh lebih maju lagi, lebih kuat lagi dari apa yang sudah diletakkan dan di-create oleh Pak Jokowi. So, buat teman-teman yang antitesis terkait dengan Jokowi, ya, ruang publik selalu terbuka buat teman-teman sekalian untuk kita saling membangun argumentasi, menghadirkan berbagai macam data-data faktual, data-data real, agar supaya publik ini selalu dicerdaskan, bukan partai politik.